Hey, halo Sobat ABS. Di sini sudah ada mesin trimmer ST55 dari Stanley, harganya sekitar 700 ribuan. Seperti apa performa dan build quality-nya? Ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, akhirnya ya Stanley keluarin juga produk tentang trimmer gini. Jadi saya butuh banget trimmer memang karena basicnya saya suka banget finishing laminasi, HPL kayak gitu. Dan trimmingnya itu bisa menggunakan manual, kikir gitu. Tapi kalau misalkan peserta kelas kayu, ABS, private class gitu, mereka agak susah menggunakan manual tool, makanya sering sekali saya menggunakan mesin trimmer. Dan biasanya saya menggunakan dua perpaduan mesin trimmer ya. Satu mungkin menggunakan mata strike bit yang ada bearingnya untuk menghabisi lebihan HPL gitu ya. Kemudian satunya itu untuk roundnya, matanya R kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan dibilang kualitasnya ya, build quality-nya kalau saya lihat sih ya bagus banget ya. Karena semuanya terlihat rapi, plastik-plastiknya bagus, karetnya juga enak, digenggamnya itu nggak licin gitu. Kemudian di bagian depan sini ini ada knob yang untuk bisa kita longgarin supaya bisa naik turunin mejanya. Dan dia ini secara keseluruhan yang saya lihat perbedaannya dengan yang sudah ada, trimmer-trimmernya sudah ada. Itu yang paling saya suka di sini ya. Di bagian bawah platnya ini atau meja bawahnya ini. Itu dia itu agak dalam banget masuk sekrupnya, jadi nggak mungkin sekrupnya ini menggores material yang akan kita trimmer gitu. Misalkan bagian HPL terus kita trimmer gitu, biasanya trimmer lain itu ada yang kayak nongol gitu sekrupnya, jadi kadang menggores gitu. Nah ini dalam banget nih Sobat ABS, jadi ini yang mungkin perlu diperhatikan untuk trimmer-trimmer lain supaya bisa ditiru yang seperti ini. Kemudian di sini ada knob yang tadi ya, ada kayak gear gitu, bisa lebih smooth naik turunnya sehingga nggak kebablasan. Dan di sini ada indikatornya. Namun yang di gear ini tidak ada knob yang bisa naik turunin gitu. Jadi ya hanya gear aja untuk kita bisa naik turunin gitu. Di atas ini ada tulisan Stanley-nya, di sini juga ada speknya ya. Ngomong-ngomong soal spek, ini tadi beratnya itu sekitar 1,5 kg. Sudah saya timbang tadi, dan berat segitu itu lumayan pas ya, karena kita butuh yang kokoh dan minim getaran nantinya. Karena mata trimmer kan bisa ganti-ganti, mulai dari yang strike bit kecil, ada yang mata profile lebih besar gitu. Jadi semakin besar semakin goyang sebetulnya. Tapi kalau beratnya itu pas, enak gitu, itu lebih maksimal hasilnya. Kemudian noise-nya, suaranya nggak terlalu berisik, standar aja sekitar 110 dB. Dan dayanya itu tadi saya tes itu sekitar 500 watt awalnya, kemudian setelah stabil kurang lebih di 475 watt. Teman-teman kalau listriknya 900 saya nggak ngerti ya bisa apa enggak, tapi kalau 1300 saya yakin ini pasti bisa. Dan RPM-nya sekitar 34 ribuan. Mungkin bisa menembus 35 ribu ya, seperti di speknya ini. Nah, mesin ini tadi sudah saya coba ke beberapa media ya. Medianya menggunakan block min, blockboard yang ada melaminnya. Yang pertama, saya buat garis cowakan seperti ini, menggunakan mata strike bit bawaannya. Tadi kan dia dapat mata bawaan ya, ukurannya itu 6,35 untuk shaftnya, standar banget ya. Kemudian ininya sekitar 6 mili, dan hasilnya bagus, rata. Pisaunya tajam bawaannya, kemudian mesinnya juga nggak ada getar, nggak ada apa-apa, aman. Dan satu lagi ya, tadi saya menggunakan ini nih yang jarang banget orang tahu. Ini adalah kayak apa ya, bushing guide gitu. Nah ini sebetulnya teman-teman bisa manfaatkan atau gunakan kalau kalian nggak punya bearing yang di atas gitu, mata strike bit yang ada bearingnya. Nah kalau strike bit yang ada bearingnya di atas itu kan dia panjangnya kan tergantung ya, tergantung yang kamu beli berapa panjangnya. Tapi kalau menggunakan ini pakai mata yang strike bit tanpa bearing pun kamu bisa, dan itu bisa kamu set nih ketinggiannya seberapa sesuai kebutuhan. Jadi ini saya kasih contoh juga tadi ya cara menggunakannya untuk membuat cowakan di tengah seperti ini. Kalau kalian membuat talenan atau membuat tatakan untuk cemilan gitu di media-media kayu, bisa menggunakan mal-malan tadi ya, menggunakan mal-malan kayu seperti ini juga tambahannya. Nah tadi juga sudah saya pakai untuk membuat profile di kayu jati Belanda seperti ini. Pertama saya menggunakan mata profile yang round, ada beddingnya seperti ini, gabungan. Dan secara overall ini hasilnya
nggak berat sama sekali, enak, kemudian mulus juga hasilnya. Dan dari mesinnya sendiri menggunakan mata yang lumayan besar itu nggak ada kendala. Kemudian tadi saya coba juga menggunakan mata Cove Beat itu seperti ini hasilnya. Dan prosesnya pun tidak berat juga ya. Dan biasanya Cove Beat ini kita pakai untuk membuat gagang pintu kayak gitu ya, sebagai pengganti handle. Tanpa handle pintu-pintu itu menggunakan mata yang ini. Tapi yang ini kecil ya matanya, bukan yang besar. Kemudian terakhir saya gunakan juga mata yang seperti V kayak gitu, dan ini memang berat banget karena matanya, tapi kalian bisa lihat ya sampai berasap. Kemudian saya paksa terus dan itu mesinnya baik-baik aja, nggak ada kendala, hanya hangat sedikit seperti ini. Kemudian sampai tembus pun hasilnya juga mesinnya tidak ada kendala, tidak ada getaran, mesinnya tetap performa. Kemudian RPM-nya tidak terasa berkurang, hanya saja memang matanya agak tumpul tadi, jadi sampai berasap pun saya hajar terus masih oke kok. Kemudian yang paling sering saya gunakan nantinya akan kita pakai untuk ngetrim ya, terutama HPL. Jadi ini saya coba juga untuk ngetrim di HPL, untuk 4 sisi hasilnya bagus banget, gak ada kendala. Itu juga tergantung dari ininya ya, dari mata pisaunya juga, mata trimmernya. Kalau mata trimmernya bagus, hasilnya juga bisa bagus sih. Oke Sobat ABS, jadi menurut saya sih buat temen-temen yang belum punya sama sekali atau yang sudah punya dan pengen upgrade, ini bisa menjadi pertimbangan atau referensi sih untuk kalian upgrade ke merek Stanley ini, trimmernya. Kenapa? Karena dari berbagai macam hal ya, mulai dari build quality-nya, warna hitam dan kuning ini, plastiknya bagus banget kualitasnya ya. Kemudian rapi dan dia ini tidak ada material besi sama sekali di sini, jadi tidak ada kemungkinan untuk nge-ground atau nyetrum gitu. Kemudian faktor lain adalah garansinya ya, terutama garansi 2 tahun. Jadi dengan harga 700 ribuan, kalau garansinya 2 tahun, udah pasti sih dia terjamin kualitasnya ya. Saya yakin banget, kalaupun ada apa-apa tinggal kalian bawa ke service centernya, problem solve kayak gitu. Nah, kelebihan lainnya adalah trimmer ST55 dari Stanley ini sudah dust proof switch-nya. Jadi switch-nya ini sudah tahan debu atau anti debu. Kemudian itu dayanya 550 watt, jadi cukup kencang untuk motornya. Dan dia ini sudah mempunyai L-shape rack, jadi pada saat trimmer itu dilepas base bawahnya itu tidak bisa langsung dilepas, ada fitur kayak bentuk huruf L gitu, jadi itu tambahan untuk proteksi. Kemudian yang menarik, ini bagian kepalanya itu bisa flat dan kabelnya itu bisa dari samping gitu, sehingga nanti pada saat kita mau membuka mata trimmernya itu kita bisa balik, kemudian kita berdirikan dan kita dengan mudah bisa mengganti mata trimmernya. Itu keuntungan dari flat head atau kepala yang datar. Nah, selain itu adanya grip karet ini juga membuat handle-nya atau handlingnya lebih nyaman dan anti getar. Dan yang paling penting sih menurut saya dari segi experience yang saya lakukan ke beberapa material tadi, mesinnya ini nggak rewel gitu ya, kemudian performanya oke, nggak getar terlalu berat kayak gitu, berfungsi dengan sangat baik tentunya. Kemudian yang perlu diimprove sih kalau menurut saya ya ini sih, ada satu bagian ya, sayang banget sebetulnya udah ada gearnya, tetapi kita bisa tambahkan sih kalau boleh di sini tuh kayak knob gitu, sehingga trimmer ini bisa kita naik turunin pakai knob tersebut. Kalau ini kan masih manual seperti ini ya, jadi harus pelan-pelan kayak gitu naik turuninnya. Tapi it's okay sih, itu mungkin bisa improve untuk seri-seri yang selanjutnya. Oke Sobat ABS, sekian review dari saya. Kalau kalian pengen beli produk ini, kamu bisa langsung aja cek di official store mereka ataupun cari di Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu ya. Cek aja mesin trimmer dari Stanley tipenya ST55. Seperti yang sudah saya ulas tadi, bagaimana kualitasnya dan fungsinya seperti apa, kalian bisa menjadikan ini sebagai referensi. Oke Sobat ABS, semoga video kali ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.